Pernah nggak sih kamu merasa dalam posisi yang serba salah, mau bilang nggak bisa atau nggak mau, tapi yang keluar dari mulut malah iya, boleh, padahal di dalam hati kamu udah teriak, aduh, aku capek banget nih, atau sebenarnya aku nggak pengen begini. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini super umum, dan hampir semua orang pernah merasakannya. Tapi, pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa sih kita sering banget susah bilang tidak? Kenapa kata sederhana itu rasanya berat banget diucapkan? Bayangin deh skenario ini. Kamu lagi asyik-asyiknya, mau nonton serial favorit setelah seharian penuh beraktivitas. Tiba-tiba, notifikasi masuk. Temanmu minta tolong dibantuin ngerjain tugasnya yang deadline-nya besok pagi. Di satu sisi, kamu tahu kamu butuh istirahat. Tapi di sisi lain, ada rasa nggak enakan, takut dibilang nggak setia kawan, takut dia marah. Atau contoh lain, di kantor, kamu udah siap-siap mau pulang. Tiba-tiba atasan datang dan minta kamu lembur buat revisi dadakan. Padahal kamu udah punya janji makan malam sama keluarga. Apa yang kamu lakukan? Seringnya, dengan berat hati, kita menghela napas dan bilang, "Iya Pak, siap." Akhirnya, rencana pribadi batal. Badan makin lelah, dan muncul rasa penyesalan. Kenapa tadi aku nggak nolak aja ya? Kata nggak bisa, itu rasanya kayak dosa besar kan? Nah, ternyata, di balik rasa takut dan nggak enakan itu, ada penjelasan ilmiahnya yang menarik banget. Ini semua ada hubungannya dengan cara kerja otak sosial kita sebagai manusia. Sejak zaman purba, manusia adalah makhluk sosial yang bertahan hidup dengan cara berkelompok. Diterima oleh kelompok adalah kunci untuk bertahan hidup, sedangkan diusir atau ditolak dari kelompok bisa berarti kematian. Insting dasar inilah yang terbawa sampai sekarang. Kita punya keinginan mendalam untuk diterima, disukai, dan jadi bagian dari sebuah komunitas. Menurut para psikolog, saat kita mengalami penolakan sosial, bagian otak yang aktif ternyata sama dengan bagian otak yang merespons rasa sakit fisik. Nggak heran kan, kalau ditolak atau mengecewakan orang lain itu rasanya sakit beneran, bukan cuman sekadar perasaan. Otak kita secara otomatis menganggap penolakan sebagai ancaman. Jadi, untuk menghindari rasa sakit itu, kita cenderung melakukan apapun agar orang lain senang dan menerima kita, termasuk dengan mengorbankan waktu, energi, bahkan kebahagiaan kita sendiri. Selain faktor psikologis, budaya juga punya peran yang sangat besar. Loh, di banyak budaya, termasuk di Indonesia, kita tumbuh dengan ajaran untuk selalu sopan, menjaga perasaan orang lain, dan punya rasa nggak enakan. Kita diajarkan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai ini tentu saja baik dan penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Tapi, masalahnya muncul ketika kita menerapkannya secara berlebihan. Kita jadi terlalu fokus untuk membuat semua orang di sekitar kita nyaman, sampai kita lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku nyaman dengan ini? Batasan antara bersikap baik dan mengabaikan diri sendiri jadi sangat tipis. Lalu, apa akibatnya? Kalau kebiasaan ini terus-menerus kita pelihara, tanpa disadari, kita bisa terjebak dalam pola menjadi seorang people pleaser, atau si paling ingin menyenangkan semua orang. Kita jadi orang yang sulit menolak permintaan apapun, selalu berkata, iya demi validasi dan penerimaan dari orang lain. Dampak jangka panjangnya nggak main-main. Mulai dari stres kronis, kelelahan emosional, atau burnout, sampai kehilangan jati diri. Kita jadi bingung. Apa sih yang sebenarnya kita mau dalam hidup? Ironisnya, semakin sering kita bilang iya, padahal hati kita bilang tidak. Orang lain justru akan semakin tidak menghargai batasan kita. Mereka akan terbiasa melihat kita sebagai orang yang selalu bisa diandalkan kapanpun, tanpa mempertimbangkan kondisi kita. Sekarang, bagian terpentingnya, gimana cara mengatasinya? Pertama, kita harus mengubah pola pikir kita. Bilang tidak, itu bukan tindakan yang jahat, egois, atau sombong. Bilang tidak adalah sebuah bentuk kejujuran dan penghargaan terhadap diri sendiri. Itu adalah tanda bahwa kamu sadar akan batasan energi, waktu, dan kapasitas mentalmu.
Kamu bisa kok menolak dengan cara yang tetap sopan dan penuh hormat. Coba gunakan kalimat seperti, "Maaf banget, untuk saat ini aku belum bisa bantu, ya." Atau, "Wah, terima kasih tawarannya, tapi aku sudah ada rencana lain. Mungkin lain kali kita bisa atur waktu lagi." Kuncinya adalah latihan. Semakin sering kamu berlatih menetapkan batasan, semakin mudah dan alami rasanya. Kamu akan sadar bahwa dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu menolak sebuah permintaan. Jadi, teman-teman, kalau lain kali kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu merasa takut atau ragu untuk bilang tidak, coba tarik napas sejenak dan ingat ini. Kamu bukan sedang menolak orangnya. Kamu hanya sedang menolak permintaannya karena kamu perlu menjaga dirimu sendiri. Kamu sedang memprioritaskan kesehatan mental dan fisikmu. Karena pada akhirnya, dalam hidup ini, nggak semua hal harus kamu yain. Terkadang, kata tidak yang tulus adalah bentuk cinta dan kepedulian terbesar yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.